Apri Ramayana Saragi dengan NIM 200101137. Saya adalah mahasiswi semester 1 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya mengambil program studi pendidikan agama Kristen. Adapun tujuan video saya ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan sekolah dan guru kelas dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Wilson Simanjuntak MPDK. Baiklah, saya akan memulai materi ini tentang kepemimpinan sekolah. Membahas tentang kepemimpinan sekolah, pasti orang berpikir mengenai kepemimpinan seorang kepala sekolah. Memang hal itu benar, tetapi kepemimpinan sekolah itu bukan hanya bergantung oleh kepala sekolah, tetapi peran guru-guru dalam mengajar itu sangat penting juga. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengaruh kepemimpinan guru terhadap motivasi belajar siswa. Jadi guru itu sangat memiliki pengaruh dalam memotivasi belajar seorang siswa. Itu dipengaruhi oleh metode mengajar guru tersebut dan sikap guru tersebut. Jadi di sini ada 3 persepsi yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Sebelum memulai tentang 3 persepsi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu apersepsi. Apersepsi itu adalah penghayatan tentang segala sesuatu yang baru. Maksudnya itu penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide yang baru itu. Fungsi dari apersepsi ini untuk membawa dunia mereka atau dunia siswa ke dalam dunia kita atau dunia guru. Jadi artinya mengaitkan apa yang telah diketahui oleh siswa dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi tadi saya mengatakan ada 3 cara apersepsi yang bisa membangkitkan motivasi belajar. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu ada checking knowledge. Artinya memeriksa pengetahuan. Jadi gini, checking knowledge ini kita sebagai guru sebelum memulai materi baru, guru harus memeriksa pengetahuan siswa tersebut seberapa jauh pengetahuannya tentang materi sebelumnya. Jadi sebelum memulai materi baru, guru itu harus memberikan seputar pertanyaan tentang materi sebelumnya. Misalnya saya sebagai guru agama, pada materi sebelumnya saya mengajarkan tentang bagaimana bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Jadi pada materi ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab di masyarakat. Jadi sebelum memulai materi yang baru ini, kita harus mengecek bagaimana pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya, yaitu pemahamannya tentang bagaimana proses menuju dewasa. Cara mencekingnya itu seperti memberi pertanyaan-pertanyaan tentang materi itu. Pertanyaannya misalnya, apakah di sini tahu bagaimana proses menuju dewasa? Atau pertanyaannya seperti ini, bagaimana kedewasaan menurut Alkitab? Gitu. Jadi dengan kita memberi pertanyaan itu, kita jadi tahu seberapa jauh pemahaman siswa. Mungkin sebagian siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi jika ada misalnya siswa yang tidak bisa memberikan jawaban, kita harus membahas materi itu lagi, membahas materi sebelumnya, karena sulit untuk memahami materi selanjutnya jika kurang paham pada materi sebelumnya. Jadi jika ada siswa yang kurang paham pada materi sebelumnya,
ada baiknya sebagai guru agar dijelaskan kembali. Jadi itulah gunanya checking knowledge ini, yaitu agar bisa mengetahui bagaimana pemahaman siswa pada materi sebelumnya. Selanjutnya, persepsi yang kedua itu adalah introduction idea atau memperkenalkan ide. Jadi sebelum memasuki materi baru, sebagai guru harus bisa membangun ide siswa tersebut. Caranya yaitu si guru melemparkan masalah kepada siswa atau memberi pertanyaan kepada siswa. Misalnya materi pada saat ini adalah apakah anak SMA boleh pacaran? Misalnya itu materinya. Jadi sebelum memulai materi itu, seorang guru harus melemparkan masalah, memberikan pertanyaan kepada siswa. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Menurut kalian, apa aja dampak buruk dalam pacaran? Atau pertanyaannya, apa aja dampak baik dalam pacaran? Jadi saat kita memberikan pertanyaan mengenai materi itu, jadi mereka bisa berpikir apa ya dampak buruk pacaran, apa dampak baiknya. Jadi dengan mereka berpikir, mereka akan mengembangkan ide. Jadi mereka mempunyai ide. Jadi saat mereka bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, mereka akan lebih bersemangat dalam mempelajari materi itu. Mereka akan terangsang untuk lebih mengetahui dalam materi itu. Apalagi materinya tentang pacaran, biasanya remaja suka. Jadi sebelum memulai materi itu harus dibuat dulu pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan ide siswa tersebut. Jadi itulah persepsi yang kedua. Sekarang masuk ke persepsi yang ketiga, yaitu analogi thinking atau pemikiran analogi. Maksudnya itu kita sebelum memulai materi, ada baiknya untuk mengaitkan fenomena sehari-hari ke dalam materi pembelajaran itu. Misalnya materinya tentang ras, etnis, dan gender. Jadi sebelum memulai materi itu kita harus mengkaitkan materi ras, etnis, gender itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Diskriminasi gender, contohnya seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah mendengar orang tua berbicara kepada kita, misalnya kepada anak laki-laki. Hei, kau anak laki-laki nggak boleh nangis ya. Jadi orang tua selalu bilang gitu, kalau anak laki-laki nggak boleh nangis. Padahal kan anak laki-laki itu juga punya hati, punya perasaan. Jadi boleh saja nangis gitu menurut saya. Jadi itu termasuk diskriminasi gender. Jadi yang kedua misalnya kepada anak perempuan, ibu pasti sering berkata kepada anak perempuan itu harus pandai masak, harus pandai di dapur, harus pandai mengerjakan semua pekerjaan. Khusus anak perempuan harus pandai lah memasak. Jadi itu juga termasuk diskriminasi gender, karena nggak anak perempuan aja yang harus pandai seperti itu, laki-laki juga harus pandai gitu. Intinya banyak juga laki-laki yang menjadi koki. Jadi intinya sebelum memasuki materi yang baru, kita harus mengaitkan materi itu. Misalnya tadi materinya tentang ras, etnis, dan gender, di situ terdapat beberapa diskriminasi, terutama di diskriminasi gender. Itulah contoh-contoh diskriminasi gender. Jadi kita kalau intinya sebelum memulai materi harus mengkaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari pasti anak itu, siswa itu menjadi lebih paham gitu, pemikirannya lebih masuk ke dalam gitu. Jadi itulah tadi tiga cara persepsi yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama tadi checking knowledge, yaitu memeriksa pengetahuan siswa dalam materi sebelumnya. Yang kedua tadi
pemikiran analogi, contohnya mengaitkan fenomena sehari-hari dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Jadi itulah contoh-contoh cara persepsi yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Semoga video ini berguna buat kita, terutama buat guru-guru dan buat calon guru-guru. Sekian dari video saya ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam video saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.